apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Tidak ada perbaikan yang signifikan dari KPU dalam melihat persoalan-persoalan soal kematian dari KPPS ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kami dari Indonesia Corruption Watch dan juga Kontras hadir di kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyampaikan permohonan informasi mengenai permasalahan KPPS dan juga permasalahan Sirekap. Tentu permohonan informasi ini berlandaskan kegelisahan kami melihat permasalahan Sirekap dan juga KPPS yang sudah menjadi perbincangan publik dan sudah menjadi sorotan berbagai banyak pihak, sehingga kami memutuskan untuk menyampaikan permohonan informasi. Permohonan informasi mengenai Sirekap kami ajukan yang meliputi dokumen pengadaan, dokumen anggaran, dan juga daftar kerusakan yang pernah terjadi di Sirekap, gitu ya. Itu kami lakukan agar kami bisa memeriksa bagaimana prosesnya, apakah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Gitu. Ada apa sebetulnya di balik permasalahan ini? Apa yang ditengarai begitu dari sistem Sirekap ini? Ya, di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masif, tentu kami ingin memeriksa apakah betul ada kecurangan yang terjadi melalui sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Itu yang ingin kami periksa melalui dokumen yang kami minta kepada KPU, apakah memang betul di situ terjadi ya kecurangan ataupun manipulasi ataupun tidak. Jadi kami ingin memeriksa dokumennya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kecurangan itu tidak terjadi. Dokumen spesifik yang diminta apa? Dokumen yang kami minta pertama-tama dokumen anggarannya, dokumen pengadaannya, dan juga dokumen rekaman elektronik mengenai kerusakan yang pernah terjadi pada server yang ada di KPU. Gitu. Catatan kritisnya berarti sejauh ini Sirekap ini dipandang gimana sebetulnya? Ya, ini yang justru yang kami pastikan. Sirekap sejauh ini belum kami periksa secara lebih jauh ya, secara mendalam begitu ya. Apakah kecurangan itu terjadi atau tidak, sehingga kami membutuhkan dokumennya terlebih dahulu. Tapi dugaan itu muncul dari berbagai pihak termasuk kami, sehingga kami sekali lagi ingin memastikan untuk hal ini kan memohon ada jawaban atau ada tindak lanjut dari KPU. Ya. Harapannya tenggatnya sampai kapan? Ya, sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan juga Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, KPU punya waktu 3 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi yang kami ajukan. Jadi kami tunggu 3 hari kerja. Jika memang tidak ada jawaban dari Komisi Pemilihan Umum, maka kami akan mengajukan surat keberatan. Mungkin menambahkan sedikit ya, selain permasalahan soal aplikasi atau websitenya Sirekap, kami juga menyoroti berbagai persoalan ya soal kemanusiaan. Karena Kontras basicnya adalah organisasi hak asasi manusia, tentu kami melihat permasalahan pemilu ini dari human rights based approach in general election. Jadi pendekatan hak asasi manusia itulah yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, hari ini kita melihat bahwa ada 91 per kemarin begitu ya, 94 petugas KPPS yang telah meninggal dunia dan 4.000 lebih dinyatakan sakit. Dan kami meminta pertanggungjawaban KPU gitu ya. Seharusnya KPU bisa secara terbuka dan transparan menyampaikan kepada publik gitu ya. Apa sebetulnya alasan sesungguhnya? Kalau kemarin kita lihat hanya kelelahan gitu ya. Berulang-ulang disebutkan hanya kelelahan dan seterusnya. 2019 kita ingat juga bahwa 800 lebih meninggal juga karena kelelahan. Artinya apa? Tidak ada perbaikan yang signifikan dari KPU dalam melihat persoalan-persoalan soal kematian dari KPPS ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menagih gitu ya, KPU sebagai penyelenggara pemilu juga bisa menyampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel bagaimana kompensasi ya yang akan diberikan kepada korban atau keluarga korban ya, baik yang sakit maupun yang meninggal dunia. Ya, walaupun sebetulnya sudah ada beberapa dokumen yang disampaikan kepada KPU, tapi kami ingin menegaskan gitu ya bahwa
informasi publik yang kami ajukan ini untuk memantik agar KPU bisa secara terbuka dan transparan dalam melihat itu. Poin ketiga yang ada dalam surat keterbukaan informasi yang Kontras dan ICW ajukan itu juga soal kecurangan tentu saja. Selain kebingungan di tengah-tengah masyarakat soal Sirekap, kami juga menyoroti hal-hal berkaitan dengan kecurangan. Bahkan di lapangan kami menemukan beberapa hal gitu ya, yang selanjutnya akan kita update besok. Para petugas KPPS itu terlibat dalam berbagai kecurangan yang ada di TPS. Artinya karena petugas KPPS itu bertanggung jawab kepada KPU sebagai penyelenggara, KPU juga harus menjelaskan secara terbuka, gitu ya. Bukan hanya sebatas tugasnya Bawaslu, tapi KPU juga punya kewajiban moral untuk menjelaskan kepada masyarakat soal kecurangan-kecurangan yang ada. Nah, kecurangan-kecurangan ini jumlahnya sangat banyak, sangat besar dilakukan oleh petugas KPPS. Dan itu yang coba untuk kita tagih, begitu ya, kepada KPU informasi-informasi soal ini. Dan yang terakhir, kami mau mencoba untuk menanyakan kepada KPU apa perlindungan fisik dan perlindungan hukum terhadap petugas KPPS. Kita tahu kemarin di Pamengkasan ada teror berupa bom yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal gitu ya kepada salah satu petugas KPPS. Walaupun sudah diusut oleh Polda Jatim ya kalau saya tidak salah, tapi paling tidak KPPS yang kemudian direkrut oleh KPU ini juga memiliki satu tanggung jawab gitu ya soal perlindungan hukum atau perlindungan fisik karena hal-hal tersebut berkaitan dengan kekerasan dan nyawa, dan kami berharap bahwa KPU bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Mungkin itu cukup. Saya Fili Reabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.